Shalom, jemaat MYC yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kita semua masih diberikan kesempatan hari ini untuk berada di tempat ini untuk sama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau menyembah Dia. Mari sama-sama kita angkat sebuah pujian. Biar dengan pujian ini kita diingatkan untuk tetap dekat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Minta Tuhan yang memurnikan hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba-Mu, sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku,
Izinkanku arahkan mata hatiku agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang baru. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami masih berada di tempat ini untuk sama-sama beribadah, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang beracara di tempat ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini hanya untuk kemuliaan namamu, dan kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau ajak teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat satu pujian. Kita katakan bahwa Allah kita sudah bangkit. Kita sudah menang atas Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kita nyanyikan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Wah oh oh, wah oh oh, wah oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang lebih semangat lagi, kita angkat pujian jadi kemuliaan nama Tuhan.
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman masih bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada Tuhan, menjadi garam dan terang, dan mau hidup menjadi saksi Kristus sepanjang hidup kita. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. ku rindu hidup selalu, Ku rindu hidup selalu bercahaya
kuasa dalam-Mu, berikanlah hatimu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. ku mau bercahaya, Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. ku mau bercahaya, Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari rekan-rekan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Allah yang hidup, Allah yang sudah kami peringati kebangkitannya minggu yang lalu. Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami kembali boleh beribadah, bersekutu, dan saat ini kami boleh beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, kami mau bermegah dalam Engkau, ya Tuhan. Sukacita kami, harapan dan sumber kebahagiaan kami. Karena hanya dengan itu kami akan sanggup dan dimampukan untuk menceritakan kemurahan Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pagi ini, biar Engkau beracara oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menghayati dan kami boleh melakukan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biar Kau pakai sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu saja. Tolong kami untuk boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi rekan-rekan MYC. Selamat pagi. Salam kenal ya rekan-rekan. Perkenalkan, saya dengan Evangelis Jimmy Cahyadi. Saya di sini rekan dari pembina Jennifer ya, di sini ya, sama juga Korendi ya. Senang sekali pagi ini boleh bersama teman-teman berkenalan dengan pemuda-pemudi di Metodis ya. Saya juga berasal dari gereja GKY Sunter, dan saat ini saya juga melayani sebagai pembina pemuda di sana. Jadi kapan-kapan siapa tahu ada kesempatan main ke daerah Sunter ya, boleh hubungi saya ya, boleh main-main juga ke Youth GKY Sunter. Oke teman-teman, pagi ini renungan kita akan diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, kita boleh buka ya bagian ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tema kita pagi ini adalah pass it on ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, teruskan, sebarkan gitu ya, beritakan. Ya. Pertanyaannya kita bisa paling nggak ada 3 hal ya dari tema ini. Kita bisa bertanya, apa yang harus kita sebarkan, apa yang harus kita teruskan. Mengapa kita perlu meneruskan hal ini? Dan bagaimana kita bisa meneruskan hal yang dimaksud ini? Ini akan kita renungkan kurang lebih pagi ini ya teman-teman ya.
Mari kita udah menemukan ya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya mengundang kita semua boleh membacanya secara bergantian, yang pria terlebih dahulu, lalu yang wanita. Matius 28 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yang wanitanya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oh, ininya di belakang ya. Boleh dibantu karena tidak bisa jalan ya. Slide-nya. Jadi rekan-rekan, boleh dibantu karena slide-nya tidak bisa jalan. Jadi rekan-rekan, apa yang perlu kita teruskan? Apa yang perlu kita sebarkan? Ya, jawabannya jelas. Yang perlu kita teruskan atau sebarkan adalah Injil Kristus. Ya, apakah sudah bisa? Oke, sambil dibetulkan, ya. Tapi apakah Injil Kristus, ya teman-teman sekalian ya? Saya mengutip seorang bernama Profesor Sensenjaya pernah menjelaskan bahwa Injil itu adalah berita menggemparkan, penuh sukacita bahwa Allah memperbarui seluruh ciptaan termasuk Anda. Udah bisa ya? Oke, Injil Kristus. Ya. Oke, ini dia ya. Sensenjaya mengatakan bahwa Injil adalah berita menggemparkan, penuh sukacita bahwa Allah memperbarui seluruh ciptaan, termasuk Anda dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kita akan melihat satu orang lagi, ya. Boleh dibantu? Tidak jalan. Boleh dilanjutkan? Ada juga seorang yang bernama Ray Ortlund menjelaskan bahwa Injil adalah berita tentang Allah melalui kehidupan yang sempurna, kematian yang menebus, dan kebangkitan tubuh Yesus Kristus, menyelamatkan semua umatnya dari murka Allah, membawa mereka ke dalam perdamaian dengan Allah, dengan janji pemulihan tatanan ciptaannya, semua untuk pujian atas kemuliaan kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, Injil itu yang pasti adalah sebuah kabar atau berita baik tentang manusia yang berdosa yang diselamatkan, diperbarui melalui iman atau percaya kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Dan keselamatan ini, kalau teman-teman lihat, bukan hanya secara pribadi, tapi akan juga memperbaharui seluruh ciptaan, disempurnakan pada akhirnya. Dan kalau dari bagian yang kita baca ya tadi ya, Injil yang harus diberitakan ini walaupun tidak secara langsung terlihat ya, tapi tersirat di dalam amanat Yesus ini ya. Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Ya. Ini berarti Yesus ingin semua bangsa menjadi seorang murid. Seorang murid itu adalah seorang yang tentunya sudah mendengar Injil, sudah percaya kepada Injil, dan juga hidupnya terus-menerus diubahkan, diperbarui oleh Injil. Lalu dari Markus 16 ayat 15, boleh tolong dilanjutkan?
Ya, dari Markus 16 ayat 15 itu juga jelas ya bahwa apa yang harus diberitakan itu adalah Injil. Injil, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu dari Injil yang lain dari Lukas 24 ayat 46 sampai 48 juga jelas dikatakan bahwa dalam nama Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa dan murid-murid adalah saksi dari semua ini. Jadi dari sini kita jelas ya teman-teman sekalian, apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita beritakan, apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain itu adalah Injil Kristus. Nah dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, selanjutnya, itu juga dikatakan bahwa Injil itu adalah sebuah berita yang menggemparkan, ya, penuh sukacita. Nah seorang bernama William Tyndale, kalau teman-teman pernah dengar, ya ini seorang yang terkenal, seorang teolog, tapi juga seorang penerjemah Alkitab dalam bahasa Inggris, itu juga mengatakan bahwa Injil itu adalah sebuah kabar baik atau berita yang membuat hati manusia senang, bernyanyi, menari, dan melompat kegirangan. Ya, jadi Injil adalah jenis berita yang akan membuat kita tuh tidak tahan untuk menyimpannya sendiri seharusnya, dan pasti akan menggerakkan kita dengan kuat untuk menyebarkannya kepada orang lain. Ketika kita sudah mengenal dan mengalami kuasa Injil itu, ya. Contohnya boleh dilanjutkan? Ya. Nah, contohnya mirip-mirip seperti ini teman-teman ya. Ketika teman-teman sehari-hari ya ketemu sebuah tempat makan yang enak ya. Tempat makan yang apalagi udah enak murah lagi ya. Pasti kayaknya tuh pengen ceritain ya kepada teman yang lain. Wih, ada bakmi yang enak nih. Ada hamburger yang enak nih. Begitu ya. Atau misalnya juga kalau mungkin teman-teman pernah nonton film ya. Pernah nonton film yang bagus ya. Terus teman-teman kayak saking bagusnya film itu pengen ceritain ya kepada orang lain gitu. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ya, ada yang ngangguk-ngangguk ya pernah ya. Saya juga pernah teman-teman ya. Waktu itu saya nonton film, salah satu yang bagi saya film sangat bagus itu adalah ya ini Endgame gitu ya. Jadi saya habis nonton itu pengen kayaknya ceritain ini keren filmnya ya. Begini loh ceritanya loh, begini loh. Tapi ya nggak berani juga ya karena nanti dibilang spoiler gitu ya. Atau ketika teman-teman mungkin pernah pergi ke satu tempat yang begitu indah ya. Pasti juga pernah ya, teman-teman mungkin pernah jalan-jalan di sini ya. Dengan teman-teman kemana tempat yang indah gitu ya. Kita pasti ingin menceritakan hal itu ya. Jadi kalau sesuatu itu menyentuh hati kita, sesuatu itu membuat hati kita terkagum, tertarik ya, terpesona, itu pasti kita akan secara otomatis, secara alami tertarik untuk menceritakannya. Ya. Dan memang berita atau kabar yang akan kita sampaikan itu memang berita-berita yang seperti itu. Kita tidak akan terlalu tergerak menyampaikan sebuah berita kalau berita itu hanya adalah berita yang biasa-biasa saja. Ya. Kita nggak akan terlalu tergerak bersemangat menceritakan sebuah berita kalau berita itu ternyata bagi kita sendiri juga nggak terlalu bermakna, ya. Nggak terlalu membuat kita terkagum, nggak terlalu membuat kita terpesona, nggak terlalu membuat kita tertarik. Jadi teman-teman, perenungan yang pertama kita bisa renungkan saat ini adalah kalau kita mau menceritakan, mengabarkan Injil kepada orang lain, apakah Injil atau kabar baik itu sendiri sudah kita alami belum? Apakah kabar baik atau Injil itu pun sudah menyentuh hati kita belum? Apakah Injil kabar baik itu sudah menawan hati kita belum? Membuat kita tadi seperti kata William Tyndale, kegirangan, melompat kegirangan dalam hati, membuat kita terpesona. Sebab kalau kita sendiri belum merasakan Injil itu seperti itu dalam hidup kita, maka kalau kita disuruh pass it on, sekalipun dipaksa-paksa
sama Loser Randy atau sama Evangelis Jennifer, kayaknya berat ya, akan berat gitu rasanya. Gitu. Kalau kita sendiri belum mengalami Injil itu dan Injil itu membuat kita terpesona. Ya. Hanya ketika, boleh tolong lanjutkan? Hanya ketika Injil atau kabar baik itu bermakna, berarti, menawan, membuat kita terpesona, baru kita akan tergerak dengan kuat untuk meneruskan mengabarkannya dengan penuh semangat dan sukacita. Sekalipun kita tahu tugas atau amanat ini tidak mudah, penuh tantangan, dan bahkan bisa meminta nyawa kita. Nah, pertanyaan yang lebih dalam yang perlu kita renungkan adalah, mengapa Injil Kristus sering terlihat tidak menarik? Ya, kurang menawan hati kita, kurang membuat kita terpesona, gitu ya. Kalau saya coba renungkan kira-kira apa, saya lihat salah satunya ya, karena kita melihat Injil Kristus itu enggak relevan. Ya. Kita melihat Injil Kristus itu enggak berguna buat hidup saya saat ini. Kita melihat Injil Kristus itu lebih sering bergunanya buat nanti. Kalau saya udah tua atau kalau saya sudah meninggal nanti, berguna Injil itu. Karena Injil itu akan membawa saya ke surga. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya gak heran orang-orang muda kalau disuruh mengikut Kristus, percaya kepada Yesus, jawabnya, nanti dulu deh. Saya masih muda, saya masih punya banyak tenaga. Kayaknya masih jauh ya, sadar gak sadar. Kita merasa seperti itu teman-teman ya. Kita merasa Injil itu kurang berguna, tidak berguna, tidak relevan bagi hidup saya saat ini. Ya. Tapi benarkah demikian teman-teman ya? Injil Kristus itu adalah sesuatu yang salah besar teman-teman. Yang benar adalah Injil Kristus itu relevan bagi hidup kita. Mulai saat ini ya, ketika kita percaya kepada Injil itu dan sampai nanti. Jadi Injil itu bukan hanya berguna atau relevan nanti, tapi Injil itu dari sekarang, dalam hidup kita di dunia ini saat kita masih muda. Udah relevan, udah berguna. Ya. Apa buktinya? Pak Jimmy, kamu bilang Injil relevan. Dari saat ini, mulai saat kita percaya, apa buktinya? Rekan-rekan sekalian, seorang konselor bernama Dr. Maurice Wagner menyatakan bahwa manusia dalam dirinya, boleh tolong dilanjutkan? Ya. Bahwa manusia dalam dirinya itu memiliki 3 kebutuhan mendasar. Ya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk merasa dimiliki, dikasihi. Ya. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan untuk merasa berharga. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk merasa mampu. Ya. Manusia yang telah berdosa dan hidup tanpa Kristus akan berusaha memenuhi kebutuhan ini tanpa Tuhan atau di luar Tuhan. Ya. Misalnya nih, mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan untuk dimiliki atau dikasihi. Ya. Karena orang yang berdosa yang tidak percaya Tuhan, maka mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan untuk dimiliki atau dikasihi ini melalui penerimaan atau kasih manusia atau pengakuan manusia. Makanya kita tidak heran ketika kita misalnya mendengar ada seorang gadis yang rela memberikan keperawanannya supaya dia tidak diputuskan oleh pacarnya. Itu karena dia tidak sanggup menolak permintaan kekasihnya untuk berhubungan intim karena dia takut ditolak atau ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia berusaha memenuhi kebutuhannya untuk dimiliki atau dikasih itu melalui penerimaan kekasihnya. Maka tidak heran kalau kita mengenal istilah, boleh tolong dilanjutkan? Ini teman-teman ya, bucin ya. Ada orang yang saking bucinnya sampai ketika dia ditolak, dia bahkan sampai bunuh diri ya teman-teman. Teman-teman tentu ingat ya,
pernah ada beberapa waktu yang lalu ada cerita atau kisah tentang fat cat ya di China begitu ya, bagaimana ketika dia ditolak cintanya dia bunuh diri. Inilah contoh ya bahwa kita berusaha, kita memiliki kebutuhan untuk dimiliki dan dikasih itu. Dan ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita berusaha memenuhinya dari orang lain. Lalu mungkin juga teman-teman pernah dengar ada orang yang mengancam bunuh diri kalau tidak mendapat likes misalnya. Saya baca itu ada di Malaysia katanya ya, dia mengancam bunuh diri gitu ya. Kalau saya nggak dapat like, saya bunuh diri gitu ya. Kebutuhan untuk tadi ada kebutuhan yang pertama ya, kebutuhan untuk dimiliki atau dikasih. Yang kedua juga misalnya ada dikatakan kita memiliki kebutuhan untuk merasa berharga ya. Maka kebutuhan orang yang memiliki kebutuhan untuk merasa berharga ini salah satunya dia berusaha penuhi dengan cara mengejar prestasi setinggi-tingginya. Mengerjakan segala sesuatu sesempurna mungkin. Maka tidak heran dia akan menjadi seorang yang workaholic dan perfeksionis. Dan ketika dia gagal mencapai sasaran yang telah ditetapkannya, maka dia akan merasa hidupnya hancur dan tidak berarti lagi. Maka tidak heran ketika kita mendengar berita tentang adanya mahasiswa ya yang bunuh diri ya karena nilainya jelek ya teman-teman ya. Lalu misalnya juga ada orang yang berusaha memenuhi rasa berharganya dengan memiliki banyak uang, banyak harta ya, sehingga bahkan rela melakukan korupsi ya. Padahal gajinya sudah besar ya teman-teman ya. Atau kita juga tidak heran kalau banyak orang yang saat ini melakukan flexing ya. Karena bagi mereka uang, kemewahan itu adalah sumber rasa berharga mereka. Mereka berusaha memenuhi dengan demikian. Lalu misalnya juga untuk kebutuhan untuk merasa yang ketiga sekarang ya, kebutuhan untuk merasa mampu ya. Untuk kebutuhan merasa mampu ada orang-orang yang berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan menindas atau menguasai atau mengontrol orang lain. Dia berusaha memperoleh suatu status yang tinggi, bonafit, keren. Lalu sesudah dia mencapai posisi itu, kemudian dia menindas orang lain. Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk merasa mampu ya, dengan cara dia menindas orang lain. Maka tidak heran juga jika beberapa waktu lalu kalau teman-teman lihat, boleh diteruskan? Ya. Ada yang namanya geng, TAI. Di SMA Binus School Serpong, sekolah internasional padahal teman-teman. Tapi di sini anak-anak ini berusaha ya memperoleh status menjadi bagian dari anggota geng ini. Padahal mereka untuk masuk menjadi anggota geng ini harus diminta macam-macam ya. Ada yang disuruh traktir seniornya, ada yang disuruh teriakin nama seseorang, termasuk juga disuruh pasrah menerima hal-hal yang dilakukan. Dan memang ini yang terjadi. Akhirnya kasus ini terkuak karena ada orang atau siswa yang mau masuk ke geng ini, tapi kemudian dia disundut rokok, ya, dia dipukul sehingga dia mengalami memar dan trauma. Ya. Teman-teman melihat ya bahwa kebutuhan-kebutuhan ini real di tengah-tengah kita. Kita merasakan itu. Ya, kita punya kebutuhan untuk dimiliki, dikasihi, kebutuhan untuk merasa berharga, kebutuhan untuk merasa mampu. Dan kalau kita di luar Kristus, kita akan di luar Injil Kristus, kita akan berusaha memenuhinya dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi. Itu hanya baru contoh-contohnya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihatnya lebih jauh lagi sendiri ya. Nah teman-teman, inilah relevansi Injil Kristus. Inilah relevansi kedatangan Kristus. Puji Tuhan teman-teman. Dengan kedatangan Kristus, dengan kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya, semua kebutuhan ini sudah dipenuhi melalui Injil Kristus. Kebutuhan untuk merasa diterima, dimiliki, dikasihi sudah dipenuhi, ya. Walaupun memang belum secara total sempurna, ya. Makanya kalau kita dengar di dalam iman Kristen, keselamatan kita dibilang already but not yet, ya. Itu artinya keselamatan kita, kebutuhan-kebutuhan ini sudah dipenuhi di dalam Kristus dan akan disempurnakan kelak pada saat Kristus datang kedua kali.
atau pada saat kita meninggal. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Boleh tolong dilanjutkan? Kebutuhan untuk merasa dimiliki atau dikasihi. Ya, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan. Masih belum? Ya, ini dulu ya. Kita bisa melihat ya di firman Tuhan kebutuhan untuk merasa dimiliki dan dikasihi. Kita bisa melihat bagaimana di Yohanes 13, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ketika kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Lalu kita juga bisa lihat misalnya Roma 5 ayat 8, ya. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Lalu yang lebih jelas lagi kita bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya. Dikatakan di sana, lihatlah betapa besar kasih yang diberikan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lalu di Efesus 2 ayat 19 misalnya, kita dikatakan bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Teman-teman, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita dikasihi sedemikian oleh Kristus, sehingga Dia mati di kayu salib buat kita. Kita dijadikan anak-anaknya, kita dijadikan anggota keluarganya. Bukankah ini memenuhi kebutuhan kita untuk dikasihi dan dimiliki? Untuk kebutuhan kita dan kebutuhan kita merasa berharga, ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa Yesaya 43:4 contohnya dikatakan bahwa oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu dan suku-suku bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu kita bisa lihat juga misalnya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas, bukan juga dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Bukankah ini juga teman-teman memenuhi kebutuhan kita untuk merasa berharga? Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, bukan dengan harta, tapi dengan darah yang mahal. Lalu untuk kebutuhan kita untuk merasa mampu pun sudah dipenuhi oleh Injil Kristus. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Filipi 4 ayat 13 juga misalnya berkata, segala hal, Paulus berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi teman-teman, ini saya ingin kasih contoh saja, ya, bahwa Injil Kristus itu relevan, ya, bukan nanti, tapi mulai saat ini sampai nanti. Ya, kiranya dalam hidup kita, boleh terus tolong dilanjutkan, kiranya dalam hidup kita, ya, Injil Kristus yang menawan, mempesona hati kita. Yang menjadi, kiranya Kristus yang menjadi Tuan dan penentu dalam hidup kita. Karena hanya di dalam Dialah kita menemukan kepuasan, kebahagiaan yang sejati, sesungguhnya, dan sepenuhnya. Kan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Tolong lanjutkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, aku Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman sudah mengalami Injil ini? Apakah teman-teman sudah mengalami Injil membuat hati teman-teman terpesona dan terkagum oleh Injil itu? Kiranya hal ini yang boleh terjadi. Nah teman-teman, kalau kita sudah merasakan Injil itu sesuatu yang mempesona kita, maka tidak akan sulit bagi kita untuk
kita mengabarkan Injil itu, ya. Jadi kalau kita ditanya sekarang mengapa kita perlu mengabarkan Injil itu, ya? Jawabannya jelas, ya. Boleh tolong dilanjutkan? Jawabannya jelas, ya. Karena Injil itu sudah memberkati kita. Dan karena kita sudah mengalami berkatnya, maka kita percaya itu pun akan memberkati orang lain. Ya. Berikutnya kita juga bisa melihat mengapa kita perlu mengabarkan Injil ini. Yang kedua, kita bisa melihat dalam ayat kita tadi itu juga adalah karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ya. Kita bisa melihat ini di dalam ayat 18, dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Ya. Siapakah yang memiliki segala kuasa di surga dan bumi selain daripada Allah sendiri? Allah sendiri di dalam Yesus telah memerintahkan kita untuk menjadikan murid mengabarkan Injil. Mari kita mentaati karena ini adalah Tuhan yang memerintahkan kepada kita dan kita mentaatinya karena kita mengasihi Dia. Yang ketiga, mengapa kita mengabarkan Injil? Ketiga, karena kita lihat ada janji dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Ya, kita tadi bisa melihat dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, kiranya ini boleh menjadi kekuatan, ya, penghiburan dan membuat kita berani mengabarkan Injil. Karena kita tidak sendirian, ya. Tuhan sendiri menyertai kita. Dan ingat teman-teman, Tuhan yang menyertai kita ini bukan hanya Tuhan yang sekedar memerintahkan itu, tapi Dia Tuhan yang sudah mencontohkan itu. Dia sendiri sudah turun ke dalam dunia, ya. Kalau boleh ditanya, siapa sih pengabar Injil yang terbesar, teman-teman? Itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri pengabar Injil yang terbesar itu, sudah turun ke dalam dunia, sudah mati, sudah bangkit, sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan ini yang menyertai kita. Sehingga ketika Dia menyertai kita, Dia tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang bisa dialami, ya. Jadi Dia menyertai kita bukan sekedar menyertai tanpa pengalaman. Dia menyertai kita, Dia sendiri sudah mengalami hal-hal tantangan yang mungkin kita hadapi. Kiranya itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam kita mengabarkan Injil. Nah, yang terakhir kita akan merenungkan, ya, beberapa cara, ya, bagaimana Injil ini bisa diteruskan atau dikabarkan, ya teman-teman, ya. Pertama-tama kalau kita lihat tadi, boleh terus dilanjutkan, ya. Kita lihat bahwa ternyata dari Matius 28 tadi, bahwa ternyata tidak cukup kalau kita tuh hanya mengabarkan Injil. Ya. Di sini Tuhan berkata bahwa kita tuh perlu lebih jauh dari itu. Kita perlu menjadikan murid, ya teman-teman. Jadi murid itu adalah seorang yang bukan sekedar mengerti ajaran Yesus, ya. Tapi murid itu adalah orang yang juga melakukan ajaran Yesus, ya. Jadi bagaimana kita bisa meneruskan berita Injil, ya? Kita meneruskan berita Injil dengan cara mengabarkan Injil dan kita pun siap membimbing orang secara pribadi, ya, sehingga mereka menjadi dewasa dalam iman dan akhirnya mereka pun menjadi penginjil, ya. Makanya ada seorang bernama, boleh terus dilanjutkan? Herschel Hobbs yang berkata bahwa pengerjaan penginjilan tidak akan pernah selesai sampai orang yang diinjili menjadi penginjil. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman sekalian? Apakah mungkin kita pernah menginjil, ya? Saya pun pernah menginjil, ya. Tapi mungkin kalau ditanya lebih jauh, apakah kita punya orang-orang yang secara khusus, secara intensional kita muridkan? Saya pikir itu pertanyaan yang cukup tajam buat kita semua dan membuat kita perlu bertobat, ya teman-teman. Bahkan termasuk mungkin bagi rohaniwan seperti saya, begitu, ya. Saya pun tertegur, ya, ketika membaca bagian ini, memuridkan, ya. Karena kadang kami sebagai rohaniwan ini sibuknya berkhotbah, begitu, ya, seperti ini, ya, di kelompok-kelompok besar, begitu, membina di kelas-kelas, begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita
punya orang-orang yang secara khusus kita doakan, kita pilih ya, untuk kita bimbing secara pribadi, secara teratur, sehingga dia menjadi dewasa dalam iman. Saya pikir saya pun harus bertobat dalam hal ini, teman-teman. Memang saya ada kelompok kecil, saya memang ada juga circle di gereja kami, tapi saya pikir saya kurang intensional untuk menjadikan murid. Tapi kita lihat bahwa Tuhan tidak minta kita hanya menginjil, Tuhan minta kita sampai menjadikan murid. Makanya dikatakan tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tidak dibilang ajarlah mereka memahami apa yang aku ajarkan. Tidak. Tapi ajarlah mereka melakukan. Ketika kita mau mengajar orang melakukan, kita perlu hidup bersama orang itu seperti Yesus. Kita perlu memberikan contoh, kita perlu memberikan teladan. Kita perlu memiliki hubungannya dekat dengan orang itu. Baru kita bisa mengajar dia melakukan. Baru kita memuridkan. Kiranya kita bisa juga, teman-teman, memuridkan dan bukan hanya menginjili. Yang kedua, kita juga bisa mengabarkan Injil ini. Tadi dari kata, kita belajar dari kata pergi. Ya. Memang kita tidak semuanya dipanggil untuk pergi ke negara lain, begitu teman-teman. Tapi paling tidak kita dipanggil keluar dari zona nyaman kita. Ya. Dari zona nyaman kita. Yang sederhana teman-teman, kalau kita lihat orang baru di gereja, ya, maukah kita menyapa dia, ya, maukah kita mengajak dia ngomong, kita keluar dari zona nyaman kita, ya, membawa kebaikan, membawa keramahan kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, di sekitar kita, ya. Secara cepat saya akan kasih beberapa tips yang juga saya dapatkan, teman-teman, boleh tolong dilanjutkan, ya. Ini ada yang namanya kita bisa pergi dari zona nyaman kita dengan cara melakukan disiplin rohani, gaya hidup penginjilan, teman-teman. Jadi gaya hidup penginjilan ini dikenal dengan nama 4R, ya. Prayer, care, sincere, and share, ya. Dari bagian ini saya pikir kita tidak sulit, ya. Sederhana. Jadi kita bisa mulai memikirkan, mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Siapa? Keluarga kita, teman kita di kampus, teman kita di kerjaan. Siapa yang belum mengenal Kristus? Pertama-tama kita bawa dalam doa kepada Kristus. Biar Tuhan membuka hatinya. Dan Tuhan juga menolong kita bisa mengabarkan Injil, memberikan kita kepekaan. Kapan waktunya? Ya, mendoakan dia pertama-tama. Terus yang kedua, kita perlu memberikan kepada dia perhatian, ya. Menolong dia ketika dia membutuhkan. Kita menunjukkan bahwa kita tuh mengasihi dia, ya. Lalu yang ketiga, kita perlu mengingat bahwa kita melakukannya juga dengan tulus, ya teman-teman, ya. Bukan karena ada sesuatu yang kita pengen dapat keuntungan dari dia, tapi kita mau melakukannya demi kebaikan dia, karena kita mengasihi dia. Dan yang terakhir, share, kita belajar, ya, memberitakan kebenaran Injil itu, ya. Di sini kita tentu perlu belajar juga metode-metode tertentu, ya, mungkin dengan ya, mungkin dengan PI, metode tertentu, ya. Karena kalau kita mau mengabarkan, kita perlu belajar juga, teman-teman, ya. Kita bisa belajar membagikan kesaksian kita yang paling sederhana, tapi kemudian kita bisa belajar juga beberapa metode itu, ya, untuk kita bisa membagikan Injil itu dengan baik, dengan jelas, ya. Nah, tapi bukan hanya itu aja, teman-teman. Beberapa praktek lain yang bisa kita lakukan juga adalah kita bisa, kalau kita kan nggak dipanggil buat pergi, ya, untuk keluar, ya. Kita pun bisa, kalaupun kita nggak pergi, kita bisa mendukung, ya, utusan-utusan misi yang ada di luar, ya. Nah, ini bentuk pergi yang kedua, ya teman-teman, ya. Boleh tolong dilanjutkan? Nah, ini pergi dari zona nyaman kita dengan yang namanya disiplin rohani, gaya hidup bermisi 3D, ya. Kita memberikan doa, dana, dan daya, ya teman-teman. Jadi kita bisa berdoa untuk badan-badan misi tertentu, OMF misalnya. Kita bisa berdoa untuk suku-suku terabaikan,
Terus kita bisa mempersembahkan juga, membagikan, menyisikan gaji kita, penghasilan kita untuk mendukung badan-badan misi tertentu, ya. Dan kita bisa dengan daya kita pun kita bisa sekali-sekali ikut dalam misi yang diadakan, ya, yang diadakan oleh gereja. Kalau ada mission trip, di sini ada ya mission trip ya. Ayo rekan-rekan muda ikut, ya. Jadi ikut, rasakan bagaimana kita juga belajar bermisi ke daerah-daerah. Ya, dan yang terakhir tentunya ya teman-teman, hari-hari ini tentu kita sangat kental dan kenal dengan dunia medsos, ya. Jadi jangan lupa, jangan hanya posting foto-foto, jangan hanya posting makanan, ya. Tapi di sana posting sesuatu mengenai Tuhan yang kiranya bisa menjadi berkat dan kesaksian, ya, bagi orang-orang di dunia medsos, ya. Ini juga sebuah ladang yang sangat luas, ya, yang kita perlu, anak-anak muda nih yang sangat fasih dalam hal ini perlu lebih, ya, memakainya untuk menjadi berkat dan kesaksian. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir perenungan kita. Tadi kita sudah belajar apa yang harus kita beritakan. Itu adalah Injil Kristus. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah Injil Kristus itu sudah kita alami? Apakah Injil Kristus itu masih membuat kita terpesona? Kita sudah belajar tadi bahwa Injil itu relevan dan berguna bagi hidup kita. Kiranya Injil Kristus itu boleh sungguh-sungguh terus menawan hati kita, sehingga itu menggerakkan hati kita tadi, ya, untuk mengabarkan dan pergi, ya, pergi mengabarkan Injil itu kepada dan ke beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih Bapa untuk perenungan pada pagi ini, yang boleh Tuhan kembali ingatkan kepada kami bagaimana Injil itu begitu indah, bagaimana Injil itu relevan dan berguna bagi hidup kami bahkan mulai dari saat ini. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Injil itu boleh sungguh-sungguh terus dan bahkan bisa kami alami dan bisa terus kami rasakan kuasanya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu, dan itu yang boleh terus menguatkan dan memampukan kami untuk terus mengabarkannya kepada orang-orang sekeliling kami. Sekali lagi Tuhan tolong berkati untuk MYC di sini. Tuhan tolong biar sungguh MYC boleh terus menjadi berkat, boleh terus menjadi wadah atau sarana di mana pemuda-pemuda di dalamnya boleh terus bertumbuh, terus menjadi berkat, terus menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh pengurus, Tuhan juga berkati seluruh pembina di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Jimmy atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR maupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat sebuah pujian. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan.
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami dapat berkumpul tempat ini, untuk bersekutu, untuk memuji-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berkenan dan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui persekutuan MYC di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman juga silakan duduk. Saya serahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Itu tadi adalah video yoga ya. Yoga itu adalah youth gathering. Jadi kita akan mengadakan yoga pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Itu berarti 2 minggu lagi. Teman-teman bisa segera daftar untuk mengikuti acara ini. Jadi kita akan jalan jam 12.30 dari gereja. Ya, jam 12.30 dari gereja. Nah, teman-teman yang belum daftar yoga ini segera mendaftar ya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kemudian yang berikutnya adalah warta berkenaan dengan ulang tahun MYC yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Jadi kita sudah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang bersedia menjadi volunteer untuk menjadi panitia ya di ulang tahun MYC yang ke-49 nanti di bulan Agustus. Dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera atau bisa menghubungi pengurus. Oke, next. Nah, ini warta dari retreat keluarga yang akan dilakukan nanti tanggal 26 sampai 28 Juni 2025 bertempat di Highland Park Resort and Hotel Bogor. Bagi teman-teman yang belum daftar bisa segera daftar karena kuota kita hanya tinggal 20 sekian orang. Ya, jadi bisa segera daftar dan bisa juga yang paling penting adalah membayar juga. Ya, jadi mendaftar dan membayar. Ya, secepatnya segera bisa mendaftar. Kemudian yang berikutnya, ini warta dari Komisi Sosial. Jadi gereja kita nanti akan mengadakan cek lab ya, cek lab, cek kesehatan itu pada hari Sabtu tanggal 10 Mei ya 2025 jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi bagi teman-teman pemuda yang ingin mengecek, mungkin mengecek tensi darah atau gula darah atau kolesterol dan lain sebagainya, bisa mendaftar nanti ya di lantai 1 di bawah itu sudah ada standnya. Teman-teman bisa juga nanti berkonsultasi dengan dokter yang ada di sana. Dan kemudian ini juga ada diskon ya, diskon 50%. Diskon 50% ini dengan syarat bila melakukan pembayaran di gereja pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Oke, next. Nah, ini pengumuman dari Voice of Immanuel. Jadi bagi teman-teman pemuda yang ingin bergabung dalam Voice of Immanuel bisa mengikuti ya setiap hari Minggu pada pukul 1 siang di studio lantai 4 dengan menghubungi kontak person yaitu David. Oke, next. Berikutnya ini adalah teman-teman yang berulang tahun di bulan April tanggal 9 ada Elvia Valentine.
Kemudian tanggal 18 Ciara Monica, tanggal 20 Felix Ansel, tanggal 26 Elvia Valentina, ini saudaranya mungkin ya. Kemudian Jesslyn. Jadi kami mengucapkan berbahagia melihat teman-teman bisa dikaruniai pertambahan usia. Ya. Oke, itu saja warta yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Saya mengundang kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita di siang hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur melihat akan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita di dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami tidak hanya membawa pulang untuk diri kami sendiri, tapi kami juga dapat membagikannya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga firman Tuhan yang berkuasa itu Tuhan juga bisa dirasakan oleh teman-teman kami yang di luar sana yang belum percaya. Kami rindu Tuhan melalui keberadaan diri kami sebagai anak-anak terang, kami boleh memancarkan terang Kristus dan kami boleh bersama-sama membawa hal-hal yang baik, berita yang baik itu kepada mereka Tuhan. Sehingga yang kami beritakan adalah berita mengenai kabar baik, yaitu tentang keselamatan yang tidak hanya kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi juga kami boleh membagikan kepada rekan-rekan kami di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengutus kami di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Oleh karena itu biarkan kami dapat menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh rindu Tuhan senantiasa memancarkan akan terang kemuliaan-Mu dimanapun juga kami berada. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu di siang hari ini. Kami juga percaya Tuhan, apa yang sudah kami terima pada siang hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan bertumbuh terus di dalam Engkau, dan akan terus mengalami kuasa, kasih, dan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya sukacitanya menjadi kekuatanmu dan kiranya engkau berjalan dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Persekutuan kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.